Kita lanjutkan dialog, pemirsa. Kita masih terhubung dengan Kasubdit Humas Perpajakan Ani Natalia Pidam. Mbak Ani, kalau kita berbicara soal wajib pajak yang kemudian belum sempat melapor atau tidak melapor untuk tahun pajak 2020 kemarin, ini nasibnya akan seperti apa, Mbak Ani? Ya, kami masih mengharapkan mereka tetap lapor SPT tentunya. Namun memang konsekuensi telat melaporkan SPT ada sanksi denda administrasi yaitu sebesar Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan. Itu kalau tidak ada kekurangan bayar pajaknya tahun lalu ya Mbak Patricia. Jadi kalau misalnya tahun lalu ternyata dia tidak lapor SPT atau telat dan ternyata ada kekurangan bayar pajak, contohnya misalnya Rp1.000.000. Nah, selain kena denda administrasi Rp100.000 karena keterlambatan SPT tahunannya, dia juga dikenakan sanksi bunga sebesar 2% sebulan, maksimal 24 bulan ya, terhadap kekurangan bayar pajaknya kemarin. Jadi dia masih harus bayar 1 jutanya, ditambah sanksi bunganya 2 dikali 12 bulan kalau 1 tahun ya, berarti Rp240.000 plus Rp100.000 keterlambatan pelaporan SPT. Nah, ini semua harus dibayar setelah diterbitkan surat tagihan pajak oleh kantor pelayanan pajak. Bagaimana dengan sanksi pidana mungkin, Mbak Ani? Apakah ada yang seperti itu? Kalau sanksi pidana ini memang ada di pasal 3 atau 39 KUP bahwa kalau dia sengaja mengisi SPT-nya dengan tidak benar gitu. Namun ini harus melalui proses pembuktian tentunya. Memang ada sanksi pidananya. Sudah adakah case yang didapatkan terkait dengan hal itu? Kalau untuk pengenaan sanksi pidana biasanya di proses pemeriksaan, penyidikan itu bisa baru terungkapnya. Tapi kalau wajib pajak yang tidak lapor SPT sampai sejauh ini biasanya ya kita lakukan himbauan terlebih dahulu kepada mereka untuk memasukkan SPT mereka dan kemudian kita cek dengan data-data yang datang dari berbagai pihak yang diberikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Jadi misalnya kita itu sudah bekerja sama dengan 71 ILAP ya, instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya yang memang berdasarkan undang-undang mereka harus mengirimkan data ke kita, ke Direktorat Jenderal Pajak, seperti data kepemilikan properti, rumah, apartemen, ya, tanah gitu ya, atau kendaraan bermotor, mobil, saham. Ini semua data-datanya diberikan ke Direktorat Jenderal Pajak, termasuk yang terakhir ini yang mungkin kita tahu adalah data keuangan, yaitu saldo yang ada di tabungan oleh bank harus dikirimkan. Di atas 1 miliar saldonya itu harus dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, semua data-data ini akan kemudian disandingkan ke SPT wajib pajak dan disitulah nanti kita lihat. Biasanya kita langsung himbau apabila ada ketidaksesuaian antara data yang kita terima dari pihak luar, dari pihak ketiga dengan data SPT wajib pajak. Nah, inilah yang kita minta mereka untuk mengklarifikasi. Apabila ternyata mereka memang lupa, kita akan minta mereka untuk membetulkan SPT. Seperti kita tahu bahwa wajib pajak diberikan juga, ini adalah hak wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan. Begitu Mbak Patricia. Mekanisme untuk pembayaran denda seperti itu atau sanksi denda itu seperti apa, Mbak Ani? Apakah mungkin pada saat pelaporan kemudian mengisi data-data itu sudah dicantumkan bahwa ini ada sekian yang menjadi sanksi denda seperti itu? Kemudian mekanisme selanjutnya seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya Mbak Patricia lupa lapor SPT tahun lalu ya, kemudian tapi tahun ini lapor lah misalnya gitu, yang untuk tahun pajak 2019-nya enggak. Nah, itu nanti akan kita ingatkan gitu untuk melaporkan SPT-nya. Nah, nanti atas keterlambatan itu diterbitkan surat tagihan pajak oleh kantor pelayanan pajak di mana Mbak Patricia terdaftar, agar atas keterlambatan ini ada STP Rp100.000, kemudian nanti ada kode. Ketika kita mau bayar itu pakai e-billing ya, kita harus ngambil kode billing dulu secara online gitu bisa. Nah, baru kita setorkan bisa melalui ATM, bisa juga melalui bank setelah kita dapatkan kode billingnya. Demikian Mbak Patricia. Oke, Mbak Ani, ada juga kasus mungkin ya pada saat pengisian SPT atau pelaporan seperti itu, ada kemudian kelebihan atau kekurangan nominal seperti itu. Ini case-nya sering nggak sih didapati seperti itu dan bagaimana kemudian jalan keluarnya? Apakah ini sistemnya ataukah memang ada hal-hal lain yang harus diperhatikan?
Ya, jadi kalau kelebihan atau kekurangan bayar pajak ketika kita melakukan SPT ini tergantung kepada berapa banyak pajak kita dan berapa banyak kredit pajak kita. Jadi kalau seandainya pajak yang terhutang lebih besar daripada pajak yang telah disetorkan atau kredit pajak kita, maka akan ada kekurangan bayar pajak yang harus kita setorkan sebelum kita bisa submit SPT kita, karena itu harus dibayarkan sebelum SPT dilaporkan gitu. Nah, kalau ternyata kebalikannya pajak yang terhutang itu lebih kecil daripada jumlah pajak yang sudah dipungut dari kita atau kredit pajak kita, maka akan menjadi kelebihan bayar pajak. Nah, atas kelebihan bayar pajak ini adalah hak wajib pajak untuk meminta kembali atau kelebihan pembayaran pajak ini yang kita sebut dengan nama restitusi. Nah, ini akan dilakukan tapi melalui sebuah proses pemeriksaan terlebih dahulu. Gitu Mbak Patricia. Ini saya kasih contoh dulu seperti saya aja ya. Saya ini pegawai negeri yang setiap bulan pajak saya itu sudah disetorkan ke negara. Jadi kalau saya hanya dari penghasilan saya dari tempat kerja saja, pasti saya SPT-nya nihil. Tapi saya memiliki penghasilan lain. Kadang saya diminta jadi pembicara, jadi MC dan segala macam. Nah, penghasilan saya yang belum dihitung pajak ini saya gabungkan dengan penghasilan saya dari kantor. Setelah digabungkan, dihitung lagi pajaknya, maka kredit pajak saya yang sudah dipotong oleh kantor di mana saya bekerja itu pasti menjadi lebih sedikit daripada hutang atau pajak yang kurang bayar saya, sehingga saya harus setor dulu. Saya bertahun-tahun selalu kekurangan bayar pajak karena suka mendapatkan penghasilan dari penghasilan lain. Demikian Mbak Patricia. Adakah hal-hal lain Mbak Ani yang menjadi kendala mungkin bagi wajib pajak yang ingin melaporkan pajaknya selain yang sudah kita bicarakan tadi? Ya, sekarang ini mungkin kendalanya yang banyak dikeluhkan atau masuk ke kami adalah servernya yang sedikit agak slow. Karena ini diakibatkan itu tadi berbondong-bondong bersama-sama pada hari yang sama gitu. Namun demikian, Direktorat TIK di kami, Teknologi Informasi Komunikasi kami sudah bekerja dengan sangat luar biasa dengan sudah mengantisipasi akan hal ini. Diharapkan pelaporan pajak di 31 Maret 2021 ini tetap bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua yang biasanya dikeluhkan itu adalah yang mereka lupa EVIN tadi, Mbak Patricia. Jadi mereka mau lapor, lupa EVIN-nya dan dia tidak tahu gimana cara memintanya kembali. Atau yang ketiga, dia kemarin bekerja di perusahaan A, kemudian lanjut di perusahaan B. Biasanya ketika digabung itu menjadi ada kekurangan bayar pajak karena PTKP kita itu kan bagi setiap orang pribadi, saya, Mbak Patricia dan siapapun itu hanya boleh mengkreditkan atau mengurangkan penghasilan tidak kena pajak kita hanya satu kali. Misalnya kalau saya PTKP-nya 54 juta rupiah. Jadi kalaupun bekerja di mana-mana ya PTKP saya cuma 54 juta rupiah sekali, berlaku untuk semua wajib pajak orang pribadi yang dia tidak ada tanggungan, PTKP-nya adalah cuma 54 juta. Jadi meskipun bekerja di beberapa tempat ya jangan PTKP-nya kemudian ditambahkan semua gitu. Tidak. Nah, itu yang mengakibatkan mereka kadang-kadang bingung cara melaporkan pajak. Yang kedua, mungkin wajib pajak kan melakukan kegiatan usaha, Mbak Patricia. Jadi dia misalnya buka toko kelontong, buka salon, buka bengkel dan segala macamnya gitu ya. Nah, ini yang perlu diketahui kalau mereka sekarang itu omsetnya kurang dari 4,8 miliar, mereka dikategorikan sebagai WP UMKM, sehingga saat ini mereka masih bisa memanfaatkan fasilitas libur bayar pajak sampai Juni 2021. Nah, ini juga yang kami silakan untuk kepada WP UMKM, begitu. Nah, mungkin yang pertanyaan berikutnya lagi yang banyak ditanyakan masyarakat adalah bagaimana kalau mereka sudah tidak bekerja tahun lalu, apakah masih harus lapor SPT? Ini mungkin Mbak yang banyak ditanya. Bagi mereka yang sudah tidak bekerja tahun lalu dan tahun ini juga belum mendapatkan pekerjaan, misalnya mereka sebenarnya bisa menghubungi kantor pelayanan pajak untuk NPWP mereka dinonefektifkan. Kalau sudah nonefektif artinya tidak perlu lapor SPT. Demikian juga para pensiunan yang sudah tidak menerima penghasilan lain-lain dari tempat yang lain dan pensiunnya di bawah PTKP, mereka juga boleh menghubungi kantor pelayanan pajak di mana mereka terdaftar untuk memohon agar NPWP mereka dinonefektifkan sehingga mereka tidak perlu lapor SPT. Demikian Mbak Patricia.
Oke, jelas sekali penjelasan dari Mbak Ani. Ini semoga wajib pajak yang belum melaporkan SPT-nya hari ini benar-benar melaporkan. Kita tahu juga udah di hari terakhir 31 Maret 2021, semoga juga mencapai target. Mbak Ani, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta. Sehat selalu, Mbak. Sehat selalu, terima kasih.